Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadana insyaallah barakan wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah wa la quwwata illa billah. Puji besar syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Baik anak-anak yang Bapak cintai, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita sudah menantikan atau merindukan dengan adanya pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita ada dalam sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keistimewaan, yaitu bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua dicatat dalam amal-amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan tahun sekarang kita mengkaji dua kitab. Satu Akhlaqul Banin, kedua Ushul Fiqhiyah. Akhlaqul Banin adalah ini akhlak bagi kita semua, terutama bagi walad atau anak-anak, yaitu yang dikarang oleh Umar bin Ahmad Barojah, ya, jadi juz awal. Yang kedua Ushul Fiqhiyah, ini adalah kitab fikih, ya, kitab fikih yang dikarang oleh Al-Faqih ilallah Abdul Rahman bin Saqaf Ibnu Husain Al-Alawi Al-Hasni Afallahu anhu. Dan mudah-mudahan sebelum kita mengawali pengajian kitab ini, mudah-mudahan kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khusus dari pengarang kitab Akhlaqul Banin dan Ushul Fiqhiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi bil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita lihat yang awal saja dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmana Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Asmana Allah. Jadi setiap perkara kita diawali dengan Bismillah. Kullu amal yubda'u Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk setiap perkara itu kita harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita mengawali satu perkara tanpa Bismillah, maka akan jauh dari rahmat Allah. Kumaha lamun abi rekode nomor Bismillah heula menang teu?
Abi rek mau barang batur bismillah heula. Nya mau bismillah heula. Rek mau kieu. Cuk si panjang urang rek mau baju batur bismillah. Ya. Jadi ini mah Rasul mengatakan kulu af'alu yubda'u bismillah itu kita mengawali segala perkara dengan basmalah itu perkara yang baik. Ya. Perkara yang baik. Yang pertama sifat Allah Ar-Rahmani ari Allah teh nu maparin nikmat ageung di dunia unggul. Cek urang katingali nikmat ageung dalam makna bimakna tauhid dengan makna tauhid yang disebut nikmat ageung, nikmat besar di dunia itu cek logika mah bukan nikmatnya yang kita raih besar. Akan tetapi besar itu karena banyak yang menerimanya. Jadi di dunia itu disebut nikmat agung itu sabab seueur nabina. Bukan hanya orang Islam, orang non Muslim pun mendapatkan kenikmatan. Mana contohnya? Orang non Muslim dapat kenikmatan, mana contohnya? Hidup, bisa makan, bisa beraktivitas, itu nikmat. Maka disebut nikmat besar. Besar itu sabab seueur nabina salah dunia. Nah, sifat Allah yang kedua Ar-Rahimi. Allah zat yang memberikan nikmat kecil di akhirat saja, di akhirat kumpul. Anu pada makna bitauhid nikmat apa gede. Yang disebut kecil karena sedikit yang menerimanya. Gersa unggul, ke orang muslim unggul, orang non muslim mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Makanya ada ulama yang mengatakan ad-dunya jannatul kafir, bahwa dunia adalah surganya orang kafir. Maka di akhirat orang kafir mual mendapat nikmat. Maka siga leutik padahal disebut nikmat kecil itu sedikit yang jadi sedikit naon menerimanya, tapi nikmatnya mah sangat besar, luar biasa ya. Itu makna bismillah. Al-nami Islam wa itu Islam teh adinu agama alladzi anu jaa datang bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa Islam itu adalah agama yang datang beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adati yang membawa kegembiraan anunya kebahagiaan al kalimat syahadat rukun Islam yang pertama bukan lain kebenaran. Justru ketika melafalkan dua kalimat syahadat yang menjadi syarat bagi orang muslim yang masuk muslim adalah bagi orang yang non muslim ketika masuk mata sok macan dua kalimat bari disaksian sing sok kana kieu ari budak ngajuruk anyar melahirkan tuluy budak sudah berbicara di tes syahadat kolotna diislamkeun sugan cinja panu teu disampaikan syahadat sok punya masa syahadat tidak kan betul kan aya teu sugan pernah ada orang tua mengetes sawahnya ustad pak ustad dan budak abdi teh karek lahir pangislamkeun ca masa syahadat ada tidak? Tidak. Maka syahadat yang pertama bagi orang yang non muslim ketika masuk muslim baru kudu saksian membacakan dua kalimat syahadat. Kenapa Pak orang muslim itu? Ya dalam ayatnya ya kullu mauludin yuladu alal fitrah, ketika anak yang lahir ke dunia itu keadaan suci, mau dinasranikeun diyahudikeun tergantung kedua orang tua. Dan ketika anak itu muslim cicing di orang muslim yakin eta budak bakal minang maca dua kalimat syahadat ketika belajar mengaji, ketika di dalam sholat. Nah Pak atuh kumaha rek nyaksianana ketika anak belajar, contoh pernah ada yang masuk TK dulu ya, ketika TK sudah aja syahadat. Nah itu kan sampaikan gini dijanjikan kan aku
dengan sepenuh hati, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan di makna dua kalimat syahadat, ya, makna dua kalimat syahadat. Nah, jadi pilih kayak ayat naros. Kenapa sih dalam Islam salat nomor 2? Ayat nomor 1 syahadat, dan akhir salat nomor 1. Ya, jawabannya sudah tadi. Ulah kafilan apa? Jadi cing kalau orang alisan gak apa kudu apa, maka bapak dibejaan bisa ada kontes, ya, karena orang pasti, ya. Jadi batur soal gini, itu bener-bener ternyaho nanya teh atau ngetes dari situ. Jadi kita jawab dengan lantang saja, ya. Di mana referensinya kita bisa kena iya lah. Referensinya bahas kurang, ya. Terus sholat, mendirikan sholat, kita tahu bahwa ini sholat adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah buah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Isra dan di Mi'raj. Timbul pertanyaan, dia sholat cana kangjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Timbul pertanyaan, ada sampai Isra Mi'raj Nabi sholat tuh? Cing, Nabi mulai ibadah naon sebelum Isra Mi'raj, sholat mah buah Isra Mi'raj. Yo, kan sholat buah sholat itu adalah hasil Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Datang perintah sholat itu ketika Rasul dan Isra dan di Mi'raj. Cing, usia sabar di Isra Mi'raj. Itu kan buat Nabi teh terakhir ke pangkat kenabiannya sehingga datang perintah sholat. Ali sama Isra Mi'raj nawan itu. Jadi kita harus tahu, ya, bahwa sebelum ada perintah Isra dan Mi'raj itu adanya dengan berdoa. Sayyidina Ali, khusus-khususnya Sayyidina Ali dari sholat, sehingga Sayyidina Ali kena dengan jampari itu busur, panah busur sampai tembus di badan tubuhnya Sayyidina Ali. Ketika mau dicabut, orang berkata, sahabat berkata, jangan kau cabut sekarang, cabutlah ketika Ali sedang sholat. Sayyidina Ali maka sholat maksud ketika mencabut busur itu jampari, ketika sholat dicabut busur karena Sayyidina Ali. Udah mah jauh, kan dicocok lagi di tempat. Udah sholat celotok, kerungin, balik ke si cepak diganyang lagi. Urang mah kan gitu. Sayyidina Ali kok tidak. Sayyidina Ali, ya. Urang mah yang khusus sholat minimal naon? Ingatan rakaat. Kesubuh ke sholat 3 rakaat ya, kan gitu. Jadi urang mah minimal mengingat rakaat saja lagi sholat dan pengen musuh deh. Jadi kalau kita mengingat rakaat, pikirannya mau kemana-mana. Ya, dari tadi sholat subuh besar pikiran sare. Tadi ke sholat subuh kayak wah kabayang itu sholat subuh tuh mending sare kayak udah jam 7 tuh di kasar pola. Geus inget kasar pola nah sholat subuh teh. Udah makan kemana-mana pikirannya ke sholat. Nah, jadi minimal kita mengingat rakaat saja dulu. Kurang mah awal sholat awal kurang mah, ya. Kurang mah sholat awal minimal kita mengingat rakaat saja dulu dalam sholat, ya. Itu dalam sholat. Ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Sekarang alhamdulillah, ya. Ini adalah bulan Ramadan menjadikan salah satu di dalam rukun Islam, maka wajib berkurang. Maka Rasul bersabda, "Man fariha bi dhuhri Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira." Barang siapa orang yang adu bunga, yang bangga, yang senang akan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira, maka Allah akan mengharamkan jasadnya terkena api neraka. Amin. Ya Rabbal karek bunga teh komo urang ngelaksanakeun Ramadan puasana. Para urang mah bunga teh 1 tahun kan. Lain ayeuna urang mah bunga rek puasa tinggal ibu-ibu aya paket lebaran kan 1 tahun mesti siapan. Ya, 1 tahun mesti siapan, jadi bunga teh 1 tahun sebelahang geus bunga rek Ramadan baca 1 tahun urang. Pan gitu tah. Ya, isi
isi di dalam Ramadan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, membaca Al-Quran, sholat tarawih, ya, kade. Terus kurang mau ulah naon, ulah kabawa perempuan, tong kabawa ibu-ibu. Cok ibu-ibu mah Ramadan kedua 2 minggu terus 2 minggu kayaknya sibuk nyium kue. Pan kitu nepi ka tadarus ke poho ya. Tadarus geus eueuh. Tempo teh suami balik di mana? Di masjid tarawih eta keur nyieun kue. Jadi cobaan ku suami mah teu meunang, bapak mah nyobaan tutung. Nepi ka suami mah kasih tutung. Jadi nu alus nama lebar, ya keoran ada yang lebaran. Batak lamun kita perhatikan ketika setelah datang lebaran sok loba sesak kue. Sok loba kue sesak, kunaon da lebar. Tapi tuan lagi masuk kue lebaran tidak lebar. Maka kita jangan terlalu berlebihan, ya. Zakat fitrah adalah kita 1 tahun sekali yang disebut dengan di bulan Ramadan, kalau disebut dengan zakat fitrah, ya. Kalau zakat mal di luar Ramadan pun boleh, silahkan. Zakat mal di luar Ramadan boleh. Kade zakat teh mimitina zakat teh dari awal bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan, sampai sebelum melaksanakan sholat Id itu kita masih boleh melaksanakan zakat. Lamun sholat Id we abi si awal teh inget cek awal teh aduh abi can zakat pokok terus sholat Id pisan, maka itu tidak termasuk zakat. Ya, jadi kadang ada orang yang sok angkekeun angkewe da apolna zakat teh memang sholat Id dingkengke pete poho inget-inget ke sholat Id jadi dosa. Ya, maka silakan. Maka kalau anak yang baru lahir pas begitu malam takbiran Allahu Akbar dia enggak berusut anu lahiran. Apakah itu harus zakatan? Harus anak itu zakatan. Ya. Kalau ada bayi yang dalam kandungan tidak dizakatkan pun tidak naon. Misalkan orang tua kita lagi hamil di bulan Ramadan zakatan, atau anak yang ada dalam kandungan tidak usah. Tapi yang dizakatkan mah ketika masih tahu kami malam takbir atau nabi sebelum sholat Id ngegebrol lahiran zakatan. Isu adalah melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kita tahu ya bahwa ibadah haji itu kita harus punya modal, punya bekal, ya. Jadi maksud mampu di sini adalah mampunya apa? Ya, dari kesehatan. Ada orang mengatakan Pak mampu dengan materi. Jadi ayeuna ibadah haji teh kudu boga duit, cek bapak teu boga duit bisa teu ibadah haji. Bisa. Lamun uang menjadi patokan bagi ibadah haji, teu saeutik ku beunghar di Mekah. Ya. Terus sekali orang yang kaya hartanya, tidak sedikit orang yang kaya hartanya dengan takdir tenang terangkat ke Mekah. Berarti yang paling utama takdir ke Mekah itu adalah takdir. Itu kudu usaha kita boga duit kalau mau nampilkeun berangkat. So, ayeuna PNS di Mekahkeun dan instansinya tidak untuk kemungkinan. Maka disebut ke Haji Nurdin. Menurut dinas Pak. Ya, Haji Nurdin. Ada orang lembur pada orang kampung ngajar luar sawah, matang sebut Haji Wahyu, dah sawah dah payu. Kan gitu ya, Haji Wahyu sawah dah payu. Aya di ini tiberek batur, sebut Haji Kosasi dalam pos dikasih. Ya, Haji Kosasi dalam pos dikasih. Jadi harta tidak menjadi patokan, tetapi yang dipatokan adalah takdir. Kemarin orang jangan lupa kedua tahun ke belakang dia kerjanya hanya tukang ngalah suluh, tukang buburu ngarit ngaramer, tukang ngarit, tukang buburu kasawah. Ditakdirkan oleh Allah dia berangkat ibadah haji. Ini selama 30 tahun ngumpulkeun tah meunang buburu ngarit, buburu ngaramer ngumpulkeun ditabungkeun sampai udah kakek-kakek nenek-nenek takdir tah kan lamun uang mah aya balbeungan. Kalau duit 100 juta masa kue bisa tapi tidak sedikit orang yang kaya tidak berangkat. Berarti yang penting adalah takdir dan niat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bimana perkara naon? Bimana perkara naon ya takhallaqu ngabogaan alaq alwaladu budak. Jadi di sini jadi kahiji teh perkara naon kudu dibawa
bogaan akhlak kudu jadi budak. Budaknya saha? Budaknya saha? Budak kita ya. Satu, yajibu wajib al waladi kabudak ayyata kholako karena yang ngabogaan akhlak, ayyata kholako karena yang ngabogaan akhlak bi akhlaki kalawan akhlak al hasanati an alus min sigorihi ti waktu letik atau ti waktu budak lita isa supaya hirup iya budak mahbuban sarta dipika cinta pikibarihi di waktu gede yardo makal mikarino anhu kaitu budak yardo maka bakal mikarino anhu kaitu budak saharabuhu pangeranana itu budak wayuhibu jeung bakal dipika cinta itu budak ahluhu ku ahlina itu budak wajami'un nas jeung sakabeh pirang-pirang jalma. Lihat yang kedua, wajibu jeung wajib alaihi ka itu budak naon aedon deui ayat dahida yen kudu ngajauhan anil akhlaqil qabihati tina akhlak anu goreng kaila supaya bukti kaila karena supaya yakunu bukti ieu budak teh naon makruhan dipikange wa ieu budak layar do maka moal mikarido anu kaitu budak sahabu pangeranana itu budak wala yuhibu jeung teu dipika cinta itu budak ahluhu ku ahlina budak wala ahadun jeung teu pika cinta saurang-urang acan mina nasi ti jalma-jalma pakai tuturus supaya naon eta nuturkeun kana turus teu kawin ka dieu pan moal ka tanah batur moal ka kebon batur nuturkeun kana turus ti kecil dituturkeun contoh kecil lagi bonsai sok bonsai dari kecil bonsai kurang pakai kawat supaya bentuk kieu si pohon itu akan ikut karena kawat eta karena diturusan anak pun sama kalau dari kecil tuturusna sae eta budak kelak dewasa dia akan bagus kelak dewasa dia akan bagus maka dari kecil nah ini adalah kita mumpung masih berkesempatan sangat luar biasa supaya nanti eta teh yardo anhu rabbuhu supaya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala bagi anak tersebut. Kedua, wa yuhibbu anhu jeung supaya dipika cinta keluarga. Pada budak soleh, budak saya apa bagus kana sebut. Aduh, iya. Kayak radi teh keur gelis, pinter bagus. Hayang boga binatu kayak radi kitu cepatun. Ya. Bisa wae, Pak. Kumaha we? Jadi anak yang baik itu orang akan banyak yang suka. Wajami unas dan semua makhluk, semua manusia. Meni resep saya mau beli budak yang soleh, beli bagus.
menjadi pintar. Awas akhlak, jaga. Akhlak kepada siapa? Di anak ayah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada orang tua, akhlak anu guru. Jaga ya. Lasri naon? Kaila yang dulu karena supaya ulah ayah budak teh makruhan supaya ulah naon? Tadi ada makruhan. Supaya dipikir mewah layar do lawan lamun alak jadi gaduh alak anu awon bagi siapa orang yang mempunyai alak yang jelek maka dia satu tidak akan mendapatkan ridho Allah, kedua tidak akan mendapatkan cinta dari ahlinya, dari keluarganya, dan yang ketiga tidak mendapatkan rasa cinta dari semua manusia. Jadi dua akhlak. Dan lil alimun kulumaka ilal mukhlisun, lil mukhlisun kulumaka ilal alimun, lil alimun kulumaka ilal mukhlisun. Setiap orang, setiap anak akan rusak, akan binasa ilal alimun, kecuali orang yang berilmu. Lil alimun kulumaka, orang yang berilmu pun akan rusak, akan binasa ilal alimun, kecuali ilmunya yang diamalkan. Lil alimun kulumaka ilal mukhlisun, yang diamalkan pun akan rusak binasa kecuali mengamalkannya dengan ikhlas. Bu Neng, Bu Gita, Papa Ja, mereka punya ilmu hasil dari apa? Hasil dari belajar diamalkan kepada kita semuanya. Sebenarnya ikhlas ya. Ikhlas ya. Ikhlas dengan keikhlasan maka itu yang menjadikan apa? Al-ikhlasnya karena dia diridho. Tinggal kadar dia kalawan ridho. Kita beramal dengan keridhoan ya. Jadi ada contoh dari dokter ini buat kurang ikhlas apa nih? So kayaknya misalkan Dede mam di hotel saporsi itu 2 juta. Saporsi 2 juta. Tempo KWC sudah diberi ingat cuk ini aduh lembar ini kena 2 juta. Tempo KWC teh sudah diberi cara dipiringan di abal di pingguraan ya moal cek teh sudah diberi ingat 2 juta habis sekali puan moal pasti geus KWC kan naon dibanjur nu aya mah dibanjur we dadah. Dan ikhlas itu ketika kita beramal jangan kita ingat-ingat. Ikhlas ditinggalkan ketika kita beramal, tinggalkan, tolong diingat-ingat. Ya, maka titip ya bagi kalian regenerasi bahwa yaumul fatal izalul godan. Kalian itu adalah yaumul fatal izalul godan. Kalian adalah pemuda sekarang, pemimpin di masa yang akan datang. Ya, kalian itu pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ilmunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat.